Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, anak-anakku semuanya yang sangat saya banggakan. Ya, kita bertemu lagi di kesekian kalinya. Pada tahapan ini kita membahas tentang bagaimana mendesain, kemudian mengolah level dan menyusun toolpath dalam sebuah gambar pada Mastercam X5. Ya, tentunya tujuannya kalian bisa menggambar, kalian bisa menerapkan metode level, dan kalian bisa menyusun toolpath. Nah, yang pertama adalah kita mengidentifikasi gambar. Ini sebuah gambar Bapak adopsi dari WCS 2013 di Jerman kalau tidak salah. Kita sesuaikan dengan benda yang ada di bengkel, termasuk ketebalannya dan panjang serta lebarnya. Nah, gambar ini panjangnya 100 mm, lebarnya 60. Kalau kita amati di sini, ini adalah bagian atau tampak atas. Mungkin ini kita namai bagian bawah atau tampak bawah. Pada bagian atasnya ini, kemudian pada bagian bawahnya ini. Kemudian yang tengah ini adalah section, gambar potongan. Kemudian lebih menunjukkan pada ketebalannya. Nah, sekarang kita gambar bagian ini. Bagaimana cara menggambar pada Mastercam? Ya, kita gambar panjang lebarnya dulu. Tentunya saya tidak merinci mengapa harus tempatkan di kuadran 1 dan seterusnya. Kalian sudah paham di pertemuan sebelumnya. Saya fokus bagaimana cara menggambar. Dalam ini nanti saya agak cepat ya. Nah, sekarang kita masukkan, setelah kita buat rektang, kemudian kita masukkan lebarnya 60, panjangnya atau tingginya 100. Kita klik OK. Setelah itu kita cari koordinat, kita gambar lingkarannya dulu. Koordinat ini, perhatikan ukuran ini. Ukuran ini namanya ukuran koordinat ya. Mengacu pada 0 sebagai acuan ukuran. Jarak 0 ke sebelah kanan ini berarti sumbu X, jaraknya ini ke sini 6 mili. Begitu seterusnya sampai pada panjang maksimal itu adalah 60. Samanya 0 ini ke atas. Ini sudah ada di pelajaran gambar teknik kelas 10 biasanya ya. Nah, sekarang koordinatnya ini, center mark-nya lingkaran ini. Center mark-nya itu berada di koordinat X 27, Y-nya 22. Nah, kita buat garis ini, acuannya dari mana 27? Dari samping garis ini ke atas, dan kita tarik ke sini 27, atau kita offset 27. Kemudian dari mana 22? Dari referensi ini, garis ini, dan kita tarik ke atas, atau kita offset dengan jarak 22. Garis perpotongan X dan Y itu akan jadi titik center atau center mark lingkaran diameter 20 ini. Nah, kita terapkan. Ini kita offset, klik sini, ini kita offset 27. Kita plus, plus itu artinya kita dengan perintah yang sama untuk berikutnya. Kita offset ke sini 22. Oke. Setelah itu kita buat lingkaran. Klik ini ya. Klik circle. Klik ini. Klik kita masukkan diameternya 20 tadi ya. Kita cek lagi setelah ini. Kita cek apa betul 20. Kemudian diameter yang luar itu R-nya 19. R kita tulis saja di sini R19. Oke. Kemudian kita cari koordinat lain. Kita cari ini seperti angka 6 ya. Tarik ini, di koordinat ini ada koordinat Y 80, koordinat 48,2 ini adalah ujung dari ini bidang miring ini. Kita buat koordinatnya dulu. 48,2 ini kita offset. Klik ini kita offset 48,2. Oke. Kemudian dari bawah ini kita offset sejarak 80. Oke. Nah, dari perpotongan ini kita jadikan referensi, kita klik line,
Kita jadikan referensi untuk menuju ke lingkaran ini. Oke, sudah. Mungkin kalau kalian merasa terganggu dengan ini ya bisa dihapus dulu. Ini kan hanya garis bantu saja. Atau dibiarkan tidak masalah selama tidak mengganggu. Kemudian kita offset dengan jarak 10 mili. Kita gunakan menu offset, klik arahkan ke bawah, kita offset, kemudian tentukan jarak offsetnya 10. Oke. Kemudian bisa kita langsung tarik line dari ujung ke ujung. Oke. Setelah sudah mungkin bisa kita potong. Garis-garis yang tidak perlu kan kita potong, ini kita potong, ini kita potong. Oke. Mungkin yang lain kita hapus dulu lah biar mudah. Tidak dihapus ya tidak masalah. Cuma biar mungkin tidak mengganggu. Ini. Kemudian kita tentukan R-nya di sini, filletnya. Filletnya di sini adalah 3. Kita klik ini, kita klik fillet, kita masukkan angka 3. Kita klik dari sini ke sini. Oke. Nah, kemudian sekalian kita selesaikan pada bagian ini. Di sini ada slot, ini semacam slot ya. Slot ini panjang slotnya 38, kemudian lebarnya 7 dengan fillet 3,5. Jaraknya ini diambil dari ini tidak ada ukuran ya, mungkin saya lupa waktu gambar pakai Autodesk Inventor-nya. Kita perkirakan saja kalau ini 10, ini sepertinya lebih pendek sedikit, kita anggap 9 dulu lah. Di sini saya bisa offset ini ke sini 9. 9 oke. Nah, dari sini saya ingin mendapatkan garis tengah, bisa kita gunakan menu ini. Create line bisect, klik ini, maka kemudian centang oke, kita akan dapatkan garis tengah. Mungkin bisa kita potong dulu ini. Nah, kemudian dari sini bisa kita offset sejarak 38, ini perhatikan 38. Ini bisa kita manfaatkan, klik sini, klik ini, kemudian offset ke sini, kita tulis 38, oke. Nah, kemudian garis ini kita klik trim, kemudian kita pilih trim one entity, klik yang mau dipanjangkan, klik tujuan akhirnya. Oke, dari sini bisa kita buat lingkaran diameter 7. Kemudian di sini juga 7. Oke. Dan dari sini bisa kita offset 3,5, 3,5. Kita langsung offset kanan kiri. Nah, oke. Yang tidak diperlukan kita potong. Oke. Ini kita hilangkan. Kemudian kita potong yang tidak diperlukan. Klik gunting ini, kemudian pilih divide, nah, seperti ini. Maka sudah nampak ada slot di tengah-tengahnya. Oke. Dan kita tentukan gambar yang lain. Klik ini. Ini ada jarak ini ya. Kita buat ini dulu. Kita tentukan dari sini. Ini ada 32 dengan jarak sisi yang sama. Kalau ini R7 berarti ini 14. Bisa kita offset 14. Klik sini. Klik ini ke sini 14. Oke, kita offset lagi sini 14. Oke, kita uji apakah betul hasilnya 32. Kita cek betul ya, 32 pas. Oke, kemudian jarak turunnya ini di sini tidak ada penjelasan, cuma bisa kita cari dari ini 7 berarti ini 6 berarti 13. Klik sini bisa kita offset ini ke sini 13. 13 oke. Oke. Yang tidak perlu kan kita potong ini oke. Mungkin ukuran sementara saya hilangkan dulu. Nah, baru di sini kita buat fillet 3,5. Oh, maaf, filletnya 7. Ini kita klik, kemudian ini kita klik.
Ini kita klik. Setelah sudah, kita lakukan fillet lagi dengan fillet 6. Ini ketemukan dengan ini ketemukan dengan ini. Seperti ini. Setelah sudah, kita cek lagi. Kita cek pada gambar, di sini ada lingkaran dia berdiameter 30. Pada center mark dengan koordinat X18, Y-nya 75. Kita klik, kita offset ini ke sini 18. Oke. Kita tulis dari bawah 75. Oke. Oke, setelah itu kita tarik lingkaran dari sini, diameternya 30. Diameternya 30. Klik 30, oke. Nah, kemudian dari lingkaran ini di tengahnya ada kotak seperti ini. Kotak ini kalau ditarik dari sini kemiringannya 45 derajat. Oke, kita gambar. Mungkin bisa ini kita manfaatkan sebagai garis bantu dulu. Klik sini, pilih line dan klik. Tulis saja dari sini 45 derajat. Tepat di tengah-tengahnya. Setelah itu kita cek jarak ini 18. 18 berarti 9 sisi kanan dan bawah, sisi kanan dan kiri. Kita gunakan offset, kita klik sebelah sini dan kita masukkan 9, tapi 9 kanan kiri. Kita masukkan 9 kanan kiri. Setelah itu oke. Kemudian kita juga butuh bidang miring dari sisi yang lain. Nah, bisa kita manfaatkan miringnya ini dengan cara mirror. Klik mirror, klik yang tengah ini, enter, kemudian garis ini manfaatkan sebagai mirrornya, sebagai cerminnya. Oke. Setelah sudah, kita offset dengan jarak 15 atau 7,5 atas bawah. Kita klik offset, ini ke sini 7,5 atas bawah. Oke. Nah, baru kita hubungkan masing-masing sumbu. Klik masing-masing garis, mohon maaf ini. Kemudian kita ini menuju sini, ini menuju sini. Oke. Setelah itu kita potong garis yang tidak diperlukan, kita hilangkan. Ini, kemudian ini kita hilangkan. Oke, seperti ini. Dan yang lain kita gunakan delete saja pada keyboard ya. Atau pada keyboard atau klik ini sama saja. Klik ini hilangnya. Nah, ini kita hapus dulu, enggak apa-apa. Mastercam yang sering kita butuh garis bantu, kita gambar terus kita hilangkan lagi, itu biasa di Mastercam ya. Kemudian kita cek lagi berapa offsetnya di sini. Offsetnya 3. 4 kali 3 maksudnya jumlah yang di offset adalah 4 bagian. Klik ini, kita masukkan 3. Kita offset sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Oke, sudah kita dapatkan bentuk kotak. Kita cek lagi gambarnya, ini ada yang dihilangkan, kita ikuti saja sini. Nah, ini dihilangkan, oke. Kemudian di sisi yang lain ini ada lingkaran 6,2 tembus ya, drop all ya. Ini kalau 3D-nya nanti bisa dinamakan tembusnya. Kita buat saja dulu, dan ini center mark dengan fillet berapa ini filletnya? Fillet 7 ini. Kita tinggal bisa kita klik circle, kita arahkan ke sini. Akan kalian kalau arahkan ini seperti ada magnet, itu menarik ya. Itu artinya menunjukkan di situ ada center mark dari busur sebelumnya. Kita masukkan di sini 6,2. Dan kita juga buat yang sama di sisi bawah. Karena ini belum ada, bagi nanti kita gambar setelah filletnya jadi. Berikutnya kita cek lagi. Nah, pada bagian bawah sini ada filletnya 6. Filletnya 6.
Kita klik sini, kita pilih fillet, kita masukkan 6 di sini. Klik ini sama ini. Nah, dari sini kita bisa buat lingkaran ini. Ini akan ada magnetnya. Klik di sini, kemudian masukkan 6,2. Oke. Setelah sudah, kita buat bagian yang lain. Klik ini ada lingkaran. Lingkaran ini dari koordinat X 10, Y-nya 47. Kita klik sini, lagi-lagi kita manfaatkan offset. Ini ke sini 10. Kemudian plus ini ke sini 47. Oke, setelah sudah di sini kita buat lingkaran berdiameter 12. Klik di sini. Kita manfaatkan ini 12. Oke. Sebelah sini. Setelah itu kita hapus seperti ini. Kemudian cek lagi jarak ini. Sekarang untuk ini busur ini didapat dari tepat 60, pada Y-nya itu 53. Kita offset saja untuk Y-nya saja. Klik ini kita offset 53. Oke. Ya, dari sini kita jadikan referensi untuk membuat busur tadi yang awalnya adalah sebuah lingkaran. R-nya 11. Kita masukkan di sini R11. Oke. Yang tidak diperlukan kita potong. Kita gunakan trim, kita gunakan divide, ini kita potong. Oke, yang ini kita hapus saja. Oke, seperti ini. Dan kita cek lagi. Nah, sekarang ada ini, ada lengkungan. Ini sudah ada ordinatnya 11, sumbu Y-nya 11, dan sumbu Y juga 50. Ada jarak 2,65. Nah, ini kita sangat terbantu dengan adanya 2,65 ini. Kita klik ini, kita offset ini ke sini 2,65. Oke. Klik sini, kita offset ini ke sini berapa tadi kita cek. 11 dan 50. 11 dan 50. Kita klik sini 11. Oke. Kita klik sini 50. Oke. Mungkin bisa kita trim, kemudian trim one entity, ini menuju sini, ini menuju sini. Oke. Kemudian ini bisa kita potong untuk mendapatkan midpoint-nya. Midpoint itu ini ya. Kita potong. Otomatis nanti di bagian sini kita akan mendapatkan titik tengahnya. Kita gunakan untuk membuat arch atau busur dengan create arch and point. Klik sini, klik pada startnya, klik pada end-nya, kemudian klik pada bidang akhir lengkungannya. Klik, nah, kalau sudah ini kita buang. Kemudian di situ betulkah yang kita dapatkan adalah R73? Kita masuk ke dimensinya, klik di sini, kita pilih circular. Mohon maaf ya, kita pilih angular dimension. Mohon maaf ya, circular. Mohon maaf. Klik sini, pilih dimension, pilih circular. Klik sini. Nah, ini sudah kita dapat 71,23. Kalau kurang tepat mungkin bisa kita lakukan dengan cara manual. Ini misalnya kita hapus, kita klik sini. Oke, saya undo saja. Saya ingin mengeluarkan garis tadi ya. Ini kita tidak terikat dengan ininya, tapi kita lebih terikat pada dua titiknya ini saja. Klik sini, dan kita masukkan 73. Oke, seperti ini. Oke, ada sedikit pergeseran, nyaris pas sebenarnya, cuma ada geser sedikit ya.
Kita cek lagi, kita pakai sirkular. Klik ini ya, ini 73 sudah ya. Oke, ini kita hilangkan. Oke, nah ini seperti ini. Terus kita cek lagi di bagian bawah ini ada ini jarak sampai ke sini 12, kemudian jarak ini sampai X ya, koordinat X 45. Oke, kita off saja. Klik sini, kita cari yang lurus, ini ke sini 12. Oke, kita lagi tarik lagi sini 45. Oke. Oke. Seperti ini. Kita cek 45, kemudian ini ke sini 8. Ini ada angka 8 ya. Kita gunakan offset saja. Klik ini ke sini 8. 8, oke. Nah, setelah itu ini kita panjangkan dengan trim, kemudian pilih trim one entity, klik ini menuju ke sini. Klik ini menuju ke sini. Oke. Nah, setelah sudah kita trim dengan divide. Ini klik, ini klik, ini klik, ini klik ya. Klik, oke. Dan yang tidak diperlukan kita hapus. Klik sini, oke. Nah, baru kita tentukan filletnya. Filletnya di sini adalah sama dengan ini ya. R3. Filletnya R3. Filletnya R3 kita potong. Kita lakukan trim seperti ini. Kemudian kita fillet. Oh maaf ya, kita fillet. Kita masukkan 3. Ini ketemu dengan ini. Ini ketemu dengan ini. Oke. Di sini kita potong. Klik. Nanti tidak diperlukan kita potong. Oke. Cek lagi. Oh, ini ada nampak ya. Nanti bisa kita tarik dari sini, bisa sama saja ya. Nah, kita gambar bagian ini yang ada ini, nampak ini. Ini bisa kita gambar pada bagian bawahnya. Tinggal chamfernya sama ini ada fillet 1 mili. Chamfernya ini kita cek di sini, chamfernya 5. Klik sini, pilih chamfer, masukkan 5, klik ini ke sini. Oke. Kemudian ini ada fillet, pilih fillet, masukkan 1, ini kita klik, ini kita klik. Nah, sampai di sini untuk gambar bagian atas selesai. Nah, nanti bagaimana menempatkan ini, apakah di kuadran 3, kuadran 4 dan sebagainya, nanti menyesuaikan dengan ragum itu yang ada di mesin. Karena itu sangat berkaitan dengan 0 poinnya, titik nolnya. Nah, kalau selesai kita simpan dulu. Oke, kita simpan dulu latihan, atau namanya terserah nanti ya. Latihan 1 gitu aja. Saya namanya latihan 1. Oke. Terus kemudian untuk menggambar seperti ini lagi, karena pada dasarnya ini kan satu benda. Satu benda, ini pandangan atas, pandangan bawah, ada beberapa bagian yang sama. Dan juga ada bagian yang tidak sama. Nah, yang sama ini kita manfaatkan, yang tidak sama ini nanti kita ganti dengan gambar yang lain. Nah, ini bisa kita gunakan menu level. Caranya gimana? Kita klik level ini. Nah, anggap saja ini atas. Kita namai atas ini di nomor 1. Nomor 1, name-nya kita namai atas misalnya. Ini terserah, yang penting paham maksudnya dan bisa aplikasinya. Setelah sudah, kita buat lagi sini. Klik, kita buat 2, kita namai bawah misalnya. Oke, perhatikan di sini. Pada bagian atas ini di entity sini ada 45. Ini maksudnya kalau di jumlah ini ada 45 entities. Pada bagian bawah ini 0, belum ada sama sekali. Kalau kita buktikan, misalnya gini, saya matikan ini visible-nya. Maka di sini kosong.
sebenarnya saya ini aktif di level 2, cuma kok tidak ada gambarnya kalau memang ini 0, artinya entitasnya masih kosong. Nah, karena ada bagian tertentu yang sama, ini bisa kita manfaatkan dan di copy. Klik ini, klik kanan, copy, taruh di sini, klik kanan, paste. Oke, maka di sini ada jumlah entitas 45, sini 45. Artinya ini double, ada dua. Dua di level 1, satu di level 1, satu di level 2. Nah, berikutnya saya mau aktif gambar di level 2 dengan menonaktifkan yang level 1. Caranya pada X ini kalian klik dulu, dan pada X visible ini kita hilangkan. Oke, sepertinya tidak ada perubahan, tapi sebenarnya yang level 1 yang atas tadi itu sudah tidak dinampakkan lagi. Nah, berikutnya bagian yang tidak diperlukan kita potong. Ini kita potong, maaf, kita hilangkan. Klik ini, mungkin ini tidak kita perlukan. Yang kita delete atau klik ini hilang. Kita cek lagi di gambar ini. Ya, ini tidak diperlukan, kita hilang ya. Oke. Nah, ini sementara ini cukup. Ini aja, saya hilangkan saja ini dulu. Nanti kita benahi sambil jalan. Oke. Nah, berikutnya yang harus kalian pahami nanti bahwasanya, perhatikan ini, paling tidak ini sebagai tanda ini ya. Perhatikan di sini posisi awal di sini. Nah, kemudian di posisi yang gambar bawah ini ada di sebelah sini. Artinya benda ini dibalik. Nah, ini berkaitan dengan nanti saat setting. Jadi ujung bagian ragam biasanya kan ada setting itu referensinya belakang, atas, pojok kiri. Maka ketika nanti itu dibalik, karena tidak mungkin mailing itu menyadari bawah, artinya bendanya yang harus dibalik, yang atas harus taruh bawah, yang bawah harus taruh atas. Nah, cara menempatkan posisi peralihannya itu harus tepat, karena ini sangat berkaitan dengan penyusunan programnya. Berarti ini awalnya di sini, nanti sini, berarti harus dibalik. Artinya tidak cukup level di copy, berarti ini harus dibalik dulu. Ini harus saya balik di posisi ini. Nah, bisa saya manfaatkan mirror. Klik ini, enter, mirrornya sumbu X, mirrornya move. Ya, klik ini. Nah, setelah itu kita manfaatkan, kita posisikan lagi. Ini kalau saya nampakkan level 2, level 1, klik ini. Maka ini ada di dua yang berlawanan. Berarti ini harus saya posisikan kembali ke sini. Tapi dengan posisi terbalik dengan sebelumnya. Nah, mungkin bisa kita gunakan garis bantu di sini nanti agar posisi move originnya tepat. Ya, ini saya potong, mungkin ini hanya garis bantu saja. Klik, dan ini saya move to origin. Dengan ini sebelumnya yang level 1 saya nonaktifkan dulu. Klik ini saya matikan dulu. Oke, ini saya move to origin ini. Klik. Kemudian saya coba aktifkan ini. Nah, nanti di sini ada dua bertumpuk dan tepat. Nah, berikutnya hanya tinggal saya matikan lagi, saya fokus ke level 2. Nah, berikutnya kita gambar di level 2. Di level 2 ini kita tarik, kita hubungkan. Tinggal dihubungkan saja, ini sudah ada referensinya. Klik sini, ini ya. Oke, kalau tidak salah tadi ini R6, ini fillet 6. 6 saya ingat saya tadi ya. Ini ketemu sini. Tarik sini. Oke. Oh, maaf. Kita undo saja. Oke. Ini mungkin saya buatkan garis bantu di sini. Oke, seperti ini. Ini kita bisa hilangkan. Kemudian kita gunakan fillet 6. Klik sini untuk mengembalikan ke posisi awal. Oke, seperti ini. Berikutnya kita cek lagi, kita manfaatkan koordinat.
di sini berada tepat di tengah-tengah ini 29,85 untuk X-nya. Di sininya ini kita tidak dapatkan tengahnya ini, cuma kita dapatkan ini. Nah, garis ini terus dengan ini ya. Ini 64,22. Saya mulai dari 29,85. Saya offset sini. Klik sini, ini sini offset 29,85. Oke. Kemudian saya klik plus. Kemudian saya ini ke sini. Tingginya saya cek, ukurannya 64,22. 64,22. Oke. Sini kita masukkan 64,22. Oke. Ini mungkin ini bisa kita trim one entity ini menuju sini. Oke. Setelah sudah kita manfaatkan ini ke sini, panjangnya 30. Dengan melakukan offset ini ke sini 30. Oke. Tujuannya apa? Kita menemukan midpoint-nya. Klik ini, kita gunakan ini, klik. Nah, dari garis ini kita nanti akan mendapat garis ini atau geometri ini, kita nanti akan mendapatkan midpoint atau tengahnya. Klik sini, klik ini. Nah, ini kita tarik arah ke tengah ini, klik, kita akan dapatkan ininya. Klik. Kita cek berapa sudutnya di sini. Sudutnya di sini adalah 80. 80 kali 90 berarti di sini dari bawah ini 50. Kalau dihitung dari sebelah kanan ke atas ya. Dari kuadran 1. Berarti ini sudutnya ini kita pasang 50. Oke. Oke, mungkin bisa kita mirror dulu boleh atau kita mirror di belakang boleh. Saya mirror dulu, enter. Ini saya mirror gini. Tapi copy. Oke. Kita cek di sini dimension pada angular, kita tarik ini ada untuk sudut 80. Oke, kita hapus ini, delete. Tinggal kita offset saja. Klik ini, kita offset ini 12, ini 10. 12 ini 10 ya. Oke. Kita offset, klik sini. Ini ke sini. Berarti kalau 12 dari 6 kita gunakan atas bawah. Oke, ini kita offset di sini 5. 5 atas bawah. Ini kita manfaatkan ini. Oke. Kemudian kita cek lagi di sini. Pada tepi ini jaraknya ini ke sini 5. Ini ke sini 5. Di sini 55,5. 55,5 ini maksudnya 4,5 ya. 55,5 ini dimulai 4,5 ini juga ya. 4 ini sini. Ini 4,5. Dari mana 4,5? 0 sampai sini 5,5. Ini garis ini lurus. Kita cari apakah ada garis yang lain. Oke, ya. 4,5. Kita klik sini. Kita manfaatkan tepian ini 4,5. 4,5. Oke. Kemudian kita panjangkan. Kita gunakan ini, klik, kemudian kita pilih ini kita panjang sampai ke sini. Yang tidak diperlukan kita potong. Ini bisa kita mirror karena tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan di sini. Panjangnya sama sih, sepertinya ya 4,5. Ini 5 ini untuk ini sebenarnya, bukan untuk ini ya. Saya lakukan mirror saja. Klik sini, klik mirror. Untuk garis yang ini saya mirror, enter, mirrornya ngacu tengahnya ini. Oke. Nah, sudah kita lakukan langkah yang sama, ini klik menuju ke sini. Yang tidak perlukan kita hilangkan atau kita potong. Klik ini, klik gunting ini, divide, ini kita potong. Ini kita potong. Ini kita potong, ini kita potong. Oke. Nah, berikutnya ini bisa kita teruskan sampai ke sini. Tinggal insya Allah sama tadi ya.
ini 12 sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, kita gunakan trim break. Ya. Maaf. Ini trim break kita gunakan ini. Klik ini menuju ke sini, ini menuju ke sini. Ini sama, kita lakukan langkah yang hampir sama menuju ke sini. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita offset saja di tengahnya ini sejarak ini. Ini garis ini berapa ini? Kita cari. Kita cari berapa ini? Ini berapa nih? Ini agak tertutup angkanya ini, dia agak susah. Kita cari angkanya ini, bisa nggak dilihat ini? Tidak bisa dilihat, atau bisa kita gunakan ini 7,5. 7,5 ini lebar 8 ini 5,29, 75,9. Ini 7,5, anggap saja ini 7,65, ini 7,65, sekitar anggap saja 13 dulu. Sebentar ini mungkin ada saya gambarnya dengan atau disipliner yang kurang dimensinya ya, atau tertutup sehingga agak sulit dilihat. Sementara kita gunakan yang sesuai dulu, mungkin bisa saya manfaatkan ini ya, sekitar ya 14-an. Oke, kalau sudah ini bisa kita mirror, klik ini, enter, ini kita mirror pakai ini. Oke, nah berikutnya yang tidak dibutuhkan kita hilangkan. Lagi ini kita hilangkan, klik ini, kemudian kita gunakan ini, divide, mana yang dibutuhkan kita pakai ini ya, yang tidak dibutuhkan kita hilangkan ini, kemudian ini, maaf ada yang salah, ini trim kita pakai ini ketemu ini, kita pakai ini saja, trim ini di sini. Oke, kemudian yang tidak diperlukan kita potong ini ya. Ini oke, seperti ini. Ini kita potong. Oke, dan kita delete saja ya, tidak ada yang sisa. Delete. Nah seperti ini sudah nampak setengah jadi. Kemudian ini kita potong, bisa atau dibiarkan saja dulu. Kita pakai untuk offset berikutnya. Klik di sini. Ini ada offset lagi, ini 8, ini 8, 8, ini 10, 10. Oke ya. Kita offset sini. Ini pilih ini di sini 8. 8 plus ini ke sini juga 8. Oke. Dan ini juga kita potong dulu aja biar enggak bingung. Ini kita potong, kita potong, kita potong, kita potong. Ini kita potong, ini kita potong. Oke. Berikutnya yang ini 10 atau kita tambahkan 2 mili sama saja ya. Ini saya tambah ke sini 2 karena 10. Oke. Ini sini saya tambahkan 2. Oke. Yang ini kita hilangkan karena 10 dari 8 tadi kan tambah 2 mili gitu aja. Kita delete. Oke, kita panjangkan klip ini, pilih ini one entity, ini di sini, ini
Oke, sudah. Yang tidak perlu kan kita potong, pilih gunting ini, pilih divide, ini potong, 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 potong. Oke, ini kita. Oke, seperti ini. Terus kita cek lagi. Ini ada garis ini, saya hilangkan. Kemudian ini juga saya hilangkan. Oke. Kemudian berikutnya adalah kita fillet pada bagian yang kita fillet. Di sini filletnya di sini berapa filletnya ya? Filletnya R2. Ini filletnya R2. Ya, klik ini, pilih ini 2. Ini kita masuk ke sini. Kita gunakan yang ini biar tidak hilang. Ini juga sama 2. Ini 2, ini 2. Ini ya. Kita cek apakah betul. Oke, sudah betul ya. Yang tidak diperlukan kita potong. Kita gunakan ini kita potong. Terus berikutnya adalah ini. Karena kita bisa manfaatkan tadi ya. Yang kita tarik saja ini tadi 8. Oke. Sini kita tarik saja, kita hubungkan saja sini. Ini kita hubungkan lagi atau lurus saja. Ini. Oke, kita potong. Ini bisa dipotong, nggak bisa karena ini tidak terhubung sepertinya. Coba kita pakai ini, bisa nggak? Oh, bisa ya. Oke, kita potong. Oke, seperti ini ya. Oke, berikutnya ini dari jarak 24,85. Oke, kita offset ini ke sini 24,85. Oke, klik offset lagi berapa? Ini 34,85. Oh, berarti 10 ya, atau 10 sama saja. Berarti R5 ya 10 ya. Klik sini, samanya kita masukkan 10 kok sama saja hasil. Klik sini, oke. Kemudian jaraknya ini ke sini 12 dengan R5. Oke ya. 12 dengan R5. Kita offset sini, kita offset 12 saja. 12 oke, seperti ini. Kita potong, ini kita trim, yang tidak kita butuhkan kita buang. Oke, kita buang. Nah, ini kita buang. Dari sini kita buat lingkaran dari tengah sini menuju ke sini. Oke, seperti ini ya. Terus kita potong, klik ini, klik ini, klik ini. Oke, ini kita buang. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Cek lagi, tinggal RR nya ini R berapa, apakah ada keterangan di sini? Tidak ada. Ini R3 sudah ya, sudah nampak selesai. Ini aja ada lingkaran lurus, terus ini ada lingkaran dari tadi
nampak dari bawah tadi bisa kita manfaatkan level 1 untuk sebagai acuan. Nah, ini cuma lingkarannya nanti berada di posisi ini, oke, atau enggak masalah kita gini ya. Oke, seperti ini. Karena sebenarnya lingkaran itu mengikuti bagian sana nanti dalam penyusunan toolpad-nya. Seperti ini, kemudian tinggal kita kasih ini R berapa di sini. R-nya ini lupa, tidak ada keterangan berapa R-nya nih. R tidak ada ya. Nah, kita R2 aja lah sementara ya. Atau 3 ini tidak kita ketahui R3. Sementara 3. Nah, ini juga. Oke, yang tidak dibutuhkan kita potong ini sama ini. Oke. Nah, seperti ini. Apakah masih ada yang tertinggal? Kita cek lagi. Ini ada R, nah, samalah kita sementara pakai 1 atau 2 dulu. Klik ini, kita pakai 1 dulu. Ini ke sini, ini sini. Oke. Tentunya 1 yang sesuai. Apakah masih ada yang tertinggal? Oh, ini ada slot ya. Slot ini tepat pada 29,85 ini atau tepat di tengahnya lurus. Kita tarik saja sini. Kita mengacu pada ini lurus. Kita ini karena di sini tidak lurus ya. Kita potong yang tidak diperlukan. Ini kita potong. Oke. Dan kita cek lagi. 6 ini nomor 7 nih. 6 ya. R3 berarti 6. Kita klik sini, bisa kita pakai manfaatkan offset ini 3 kanan kiri ya. 3 kanan kiri. Nah, 3 saja. Oke. Terus bisa kita offset kanan 3, bisa kita offset jarak 3 untuk mendapatkan referensi. Oke, dari sini 3 juga dari sini. Oke, dari koordinat ini kita manfaatkan untuk membuat lingkaran. Nanti kita tidak pakai fillet atau bisa langsung pakai fillet sebenarnya tadi ya enak ya. Maaf ya tadi kok malah cara yang agak lambat. Saja kita fillet 3, tapi kita filletnya pakai ini. Klik ini sama ini sama ini, kemudian ini sama ini sama ini. Oke, yang tidak diperlukan kita buang. Oke, ini kita potong di sini. Ini kita potong di sebelah sini, kita potong. Oke, kita cek lagi apakah masih ada yang tertinggal. Sudah lengkap sepertinya. Klik ini saja kita potong. Klik gunting sini. Tidak ada filletnya, sudah betul ya. Oke, ini juga seperti ini. Nah, ini. Oke, seperti ini kira-kira gambarnya. Nah, anak silakan dicoba-coba ya. Nggak usah takut salah. Terus rumit Pak ya, rumit kalau belum dipelajari. Kalau dipelajari sebenarnya ya nanti ada banyak jalan kemudahan sebenarnya. Klik ini sebenarnya ada satu yang kurang, ini 0,2 atau berapa juga saja. Ini biar nggak runcing, kita manfaatkan yang ini. Seperti anak-anak semuanya, seperti ini anak-anak semuanya ya. Berikutnya kita hanya tinggal memindah saja. Mungkin bisa kita manfaatkan fasilitas rotate ya. Saya tampilkan dulu keduanya di sini. Klik sini, oke, dan saya rotate pakai ini.
pilih semua, enter, baik level 1 maupun level 2, dan saya tetapkan ini sebagai pemutarnya. Nah, baru kita langsung saja masukkan minus 90, enter. Nah, kita move ini, oke. Nah, kenapa kita taruh di sini? Nanti karena ragum di bengkel kita tuh posisinya seperti ini. Jadi nolnya nanti kita tentukan di sini nolnya sebagai acuan. Jadi ketika level pertama yang mau dikerjakan, seperti ini ya, nolnya di sini, selesai nanti benda dibalik, hasil balikannya sebagaimana di level bawah. Ini saya nyalakan dan ini saya matikan. Oke. Oh, maaf. Ini level atas saya matikan ya. Nah, sini. Nah, kita akan nampak level bawah. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat, terus mencoba dan semangat ya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat toolpad dari pembelajaran hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.